Saudara, manusia itu makhluk peniru, katakan apa? Binatang bukan peniru, manusia itu makhluk peniru. Itu sebabnya kalau kita kumpul Tuhan 24 jam sehari, seminggu 7 hari, sebulan penuh, setahun penuh, masa kita nggak ketularan dia? Betul? Masa kita nggak ketularan dia? Ada orang Indonesia 3 bulan aja di luar negeri, pulang sudah berubah cara berpikir, cara hidup. Maka itu waktu pertama kali saya ke Singapura sudah tahun 81, wih saya kaget lihat tertibnya orang bawa mobil, supir-supir taksi itu. Sampai saya punya kalau saya punya duit banyak, saya mau bawain supir-supir taksi Jakarta belajar di Singapura supaya ketularan gitu ya. Ngerti? Lihat kalau sudah ke Singapura antri, nggak ada orang buang sampah seenak. Mengapa kekristenan itu jago kandang? Tahu kata jago kandang? Jelek atau bagus kata jago kandang? Jelek. Kenapa? Karena kalau di gereja saja, wah, kayak mau makan setan itu orang. Wah, Yesus Tuhan, hebat, lompat suara teriak, wah, sudah. Begitu keluar, nggak ini ngomong. Kenapa? Karena kita hidupnya salah. Karena kita hidup secara agamawi. Justru Yesus berkata, kamu adalah terang dunia dan garam bumi. Katakan. Jadi bukan di gereja, bukan di kebaktian kita ini hebat. Papa minta di luar gereja kita ini harus hebat. Untuk apa hebat di dalam? Yang lihat kita sendiri saja. Tapi di luar bagaimana? Amin. Itu hidup kita. Jadi kata kebaktian itu bukan di gereja. Kata kebaktian arti hidup dengan Tuhan. Jadi di luar, di kampus, di kantor, di toko, di pasar, di angkot, di mana saja, orang harus lihat bahwa kita ada satu yang beda. Kalau semua agama trademarknya itu di simbol-simbol dan atribut yang mereka pakai, gitu. Pernahkah saudara tahu kalau kekristenan trademarknya di mana? Coba jawab. Coba jawab. Di mana trademarknya? Apa? Salib. Sangat salah. Salib itu nggak pernah ditulis di Alkitab. Sangat salah. Kasih, nah itu dia. Kasih. Dengarkan. Di dunia ini ada lebih dari 5 juta judul buku. Bayangkan, dunia itu ada lebih 5 juta judul buku. Bukan 5 juta buku loh, 5 juta judul. Di antara semua buku di dunia, hanya satu yang namanya kitab suci kita ini yang ada definisi apa kasih itu. 1 Korintus 13. Dan satu-satunya tulisan siapa kasih itu ada di 1 Yohanes 4 ayat 8. Tidak ada buku manapun di dunia yang menuliskan definisi kasih apa dan siapa. Cuma kitab suci kita. Jadi kalau kita menyatakan kasih, orang langsung tahu. Hari Rabu pagi kami membuktikan itu. Kami nginep di hotel Insumo namanya, Kediri. Insumo ya namanya. Kami berempat. Lalu panitia mau jemput. Saudara, saya tuh sangat mengasihi tukang-tukang becak karena itu hati saya. Kalau di kota-kota ada tukang becak, saya selalu ngomong pada mereka. Nah pagi itu kami naik becak keluar makan. Saya panggil tuh anak saya minta panggil 2 becak. Satu becak ternyata bawa anak kecil umur 2 tahun perempuan. Saya tanya, Pak kenapa dibawa? Karena anak ini anak bungsu. Karena anak yang kedua ketiga sudah gede dapat lagi. Lah ibunya kerja di pabrik rokok Gudang Garam, kakaknya sekolah. Nah jadi kalau pagi harus ikut sampai ibunya pulang, benar-benar kasihan anak perempuan. Saudara, lalu kami makan ke rumah makan satu warung.
Itu langganan saya bertahun-tahun. Kalau saya ke Kediri pasti ke sini. Saya makan, saya ajak mereka, ayo masuk Pak, ikut. Kaget mereka. Sudahlah masuk, mereka malu-malu. Duduk. Sudah saya pesan kami duduk. Kami belum berdoa, belum membakar makanan, belum keluar. Tiba-tiba salah satu tukang becak itu bisa bilang, oh, bapak-bapak ini pendeta. Bayangkan. Kami belum berdoa. Padahal potongan kami ya begini, saya pakai batik, tangan pendek, anak-anak saya pakai kaos saja. Tahu arti kata, oh, bapak-bapak pendeta. Mereka tahu. Hanya Kristus yang ada kasih. Mereka lihat. Maka itu kalau kita menyatakan kasih, tidak mungkin dunia akan menolak. Karena itu dibutuhkan semua orang. Trademark ini. Misalnya saya beri contoh kepada saudara. Kalau saya bawa kaleng Sprite, kaleng Fanta, saya cuma lewatkan sepersekian detik dari depan saudara. Saudara tahu nggak itu apa? Tahu nggak? Cepat aja gitu. Kenapa? Trademarknya beda-beda. Saudara, kenapa anak-anak kecil yang belum bisa baca tulis tahu kalau dari dulu itu McDonald. Kenapa tahu? Belum bisa baca. Trademark. Ketika gereja terjebak dalam rutinitas kebaktian, kasih hilang di dunia ini. Karena kasih di dalam sana. Maka itu kalau saudara pakai nama extravagant worship, hidup harus berubah. Setiap hari kita kumpul dengan Tuhan. Ini yang Tuhan mau atas hidup kita, supaya dunia melihat. Jadi kita nggak mengkesan orang, tidak, tapi kita menawarkan kasih. Yosef Robi, sobat maju. Ini dua anak saya yang punya pelayanan khusus mengenapi Matius 25:40. Sobat Robi Yosef, ya sini. Tanggal 13 April saudara, saya ada di kota Madiun. Saya dari Ponorogo karena anak saya menikah tanggal 12 April di Ponorogo. Anak saya menikah tanggal 12 April di Ponorogo. Lalu berapa gereja di Ponorogo tahu kok saya datang karena berkati anak. Mereka minta yuk pelayanan, silakan saya bilang. Ponorogo hari Sabtu, minggunya diatur pagi itu 2 kali kebaktian jam 6 pagi di GPDI Jalan Bali dan jam 9 di GUP Jalan Cokora Minoto. Siangnya saya kembali ke Ponorogo lagi karena sore masih ada KKN. Setelah begitu selesai kebaktian pertama, saya lihat di depan, wih banyak tukang beca. Tahun 70-an saudara, jemaat saya itu 100% tukang beca. Tapi bukan ke gereja. Saya punya komunitas tukang beca dari tahun 70-an di Surabaya. Ada berapa tempat di Surabaya. Saya datang kepada mereka. Saya bawa vitamin C. Setiap hari saya bawa vitamin C dan vitamin B untuk tukang-tukang beca itu. Dulu belum ada air mineral. Saya ajari mereka hidup sehat. Karena waktu itu saya tertarik gini, seorang dokter meneliti dari UNER tahun 70-an itu umur tukang becak rata-rata 38 tahun dan mereka mati. Saya kasihan ya mereka. Saya fotokopi risalah itu, saya kasih kepada mereka. Maka itu nanti kalau di surga ketemu ingatin, saya kenalkan sekian banyak tukang becak yang ada di sana. Amin. Amin. Sekarang kan saudara-saudara kasih yang saya bawa kepada Yesus. Kalau saya mengasihi saudara Yesus yang paling hina. Mereka senang. Saya ngajari istri-istri tukang becak tahun 70-80-an itu untuk hidup benar dalam keuangan. 90% ributnya tukang becak dengan istrinya karena uang. Mereka gaji, kalau dapat uang pas-pasan, rentenir datang. Ingat, di kampung-kampung itu datang biasanya orang Padang yang menjajakan barang-barang keliling itu. Ada termos, ada kipas angin, ada kain, ada apa, kredit. Masih ingat itu? Nah itu saya ajari istri tukang becak, jangan terpengaruh. Saya sampaikan firman Tuhan gak pakai Alkitab. Bedakan kebutuhan dan keinginan. Seringkali kamu iri hati dengan tetangga. Ketika punya ini kamu ingin punya. Suamimu setengah mati kerja. Mereka senang, istrinya saya perhatikan. Lalu anak-anak. Berapa banyak anak tukang becak saya tolong mereka. Saya gak bawa mereka ke gereja karena gak mungkin. Tapi saya datang kepada mereka. Setelah becak dihapus oleh pemerintah Surabaya, saya gak ketemu lagi dengan mereka. Setelah saya pindah ke Papua juga. Nah, keluar dari gereja kebaktian itu,
Gembalanya ngajak kami sarapan karena mereka tahu kami jam 5 pagi berada di Ponorogo ke Madiun, jadi belum sarapan.